si Sosa ini benar-benar melakukan risetnya dengan baik ya. Hanif Syabandi tadi, dia tahu latar belakangnya seperti apa. Oh, dia punya kemampuan jadi pemain depan juga. Persija Janeiro ya, sekarang namanya ya. Ada 15 orang, 10 pemain asing Brazil, 1 Jepang. 5-nya, ini coaching staff. Tapi ketika manajemen solid, tim juga ikutan solid. Kalau misalnya Persija ingin juga mereplikasi atau menduplikasi kesuksesan Persib di 2 musim terakhir, ya why not? Manajemen juga harus support 100% untuk tim ini. Kita lihat sang rival utama, yaitu Persija Jakarta yang saat ini sedang kokoh di puncak klasemen dari 4 kali bertanding dengan meraih 10 poin di Super League. Apa yang membuat Persija Digdaya dari 4 pertandingan mampu menceploskan 11 gol dan hanya kebobolan 2 kali? Kalau saya melihat sih, Mauricio Souza mendapatkan tim yang ia butuhkan, bukan pemain yang dia inginkan. Kita ingat ketika pertama kali ia melatih Madura United di Super League 2023-2024, dia mendatangkan pemain-pemain yang belum pernah merumput di Super League saat itu. Ada Hugo Gomez, ada Kleberson, pemain-pemain yang satu negara dengan dia. Ditambah, ini mirip-mirip dengan Madura, tapi saat ini beda lah mungkin levelnya Madura dengan Persija. Persija udah sebelumnya diisi pemain-pemain nasional juga, pemain-pemain timnas senior atau timnas U23, U20 bahkan. Ngelihat kombinasinya dengan Alano, Maxwell, ini pemain-pemain yang tadinya tuh Persija di awal pengen mendatangkan pemain Argentina dan Portugal juga, tetapi mungkin Mauricio Souza berkelakar dengan manajemen bahwa dia membutuhkan pemain yang memang yang dia butuhkan, bukan yang manajemen inginkan. Dan satu hal yang saya salut adalah Persija mengumumkan pelatih dulu. Baru langsung pelatih, baru pemain-pemainnya. Biasanya kan kalau klub Indonesia pemainnya siapa, pelatihnya nanti nih terakhir-terakhir. Tapi untuk case dari Mauricio Souza, dia tiba-tiba diumumkan ketika musim 2024-2025 baru selesai beberapa waktu, tiba-tiba langsung diumumkan Souza, dan dia ingin mendatangkan pemain-pemain Brazil. Bahkan pemain-pemain Brazil yang musim lalu udah di Persija nggak dilepas, seperti Carlos Eduardo yang mendapatkan perpanjangan kontrak dan tampil luar biasa. Baru 2 kali kebobolan. Jadi menurut saya memang ini udah tim yang di-set timnya Mauricio Souza. Jadi Mauricio Souza sangat gampang untuk mengkombinasikan, untuk memodifikasi tim ini menjadi tim yang berprestasi. Iya, karena memang di awal Pak Prapanca juga bilang musim ini pendekatannya akan beda. Jadi pelatih benar-benar diberikan keluasan yang besar gitu ya. Setelah evaluasi mungkin di musim kemarin tidak seperti apa yang diharapkan. Kalau menurut Bung Har, Pak? Ya, tadi pertama memang itu pemain yang datang ke Persija itu kalau kita lihat kan nggak semua juga punya nama ya. Dari awal ya. Kayak Alano misalnya, siapa yang tahu sebelumnya. Tapi kemudian bisa perform. Tapi bukan hanya itu menurut gua. Tapi kalau kita lihat dari beberapa pertandingan, misalnya waktu Persija lawan Persis dan juga terakhir lawan Dewa United, itu pendekatan yang dilakukan oleh Souza itu sangat simpel. Tiap pertandingan dia selalu berbeda. Lawan Persis agak bertahan misalnya, dia akan bermain seperti apa. Lawan Dewa United dia tahu dia akan ditekan, dia main counter. Lawan Dewa itu paling kelihatan banget. Dia nggak ragu, dihajar terus. Dia udah tahu mesti ngapain. Dia taruh tuh main cepat ke depan, kelar udah selesai. Nah menurut gua itu yang membuat Persija walaupun di awal-awal mungkin sebagian besar nggak terlalu memasukkan mereka ya di pole position, walaupun pemain-pemain bagus yang datang, tapi kemudian Souza bisa meramu itu dan pendekatannya itu yang menurut gua sangat bagus. Ya walaupun ini lagi-lagi masih 4 pertandingan awal, tapi 4 pertandingan awal ini solid banget. Terutama di lini belakang juga. Potensial ya, Bang? Sangat potensial pada akhirnya karena mereka itu tadi bisa meramu ingredients yang memang diinginkan oleh Souza dan fleksibel ya. Dan fleksibel. Punya fleksibilitas yang tinggi itu ya. intinya. Dan banyak pemain versatile yang dimiliki oleh Persija. Itu. Jadi ya luar biasa sih mereka. Ininya potensi mereka untuk juara besar. Tapi ini kombinasi yang pas antara Jordi Amat dengan Rido ya. Kalau tadi Bung Harman bilang menjadi kekuatan di lini belakang. Bahkan Jordi Amat kemarin di extra time-nya Persija seperti emang mentalitas leadership nggak bohong ya. Dia layaknya ketika seorang Rido agak tertekan, Jordi memberikan semangat layaknya seorang captain. Jadi mungkin mentalitas leadership
seorang Jody Amat akhirnya keluar di sini ya. Keluar di sini ditambah kemarin juga pendekatan tadi juga menarik pas ketika melawan Dewa United. Biasanya lini tengah diisi Van Basten, Calonigo dan juga Gustavo França. Kemarin Gustavo França yang biasa main free roll diganti Hanif Syabandi, seorang ball winner. Ini kan approach yang berbeda karena lini tengahnya Dewa United mengerikan. Mesidoro, Hugo Gomez, ditambah Marukawa yang liar di sisi sayap. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Ngomong liar kok sambil ngeliat gua gitu. Aduh. Liar maksudnya apa ya, Beb? Berarti introspeksi. Tapi melihat approach dari Mauricio Souza ini cukup menarik, dan melihat kedalaman Persija juga musim ini nampaknya banyak pemain yang ketika hilang seperti Ilham Rio Fahmi yang harus kena suspended digantikan Nico tampil luar biasa juga, jadi nggak ada masalah sejauh ini. Dan gue rasa si Sousa ini benar-benar melakukan risetnya dengan baik ya. Hanif Syabandi tadi dia tahu latar belakangnya seperti apa. Oh, dia punya kemampuan jadi pemain depan juga. Kemudian dia explore, dia tempa. Oh, ternyata bisa. Dia taruh, itu faktor X element of surprise yang mungkin Rick Ring juga mungkin nggak ngeh. Sehingga akhirnya kemarin dia tampil sangat luar biasa. 2 assist ya, Bung? Iya. 2 assist kemarin. Mungkin nggak nyangka juga si bahkan si Hanif ini kan dari zamannya Thomas Doll hingga kemarin pelatih setelah Thomas Doll yaitu Carlos Peña, dia pernah diposisikan sebagai left center back, DMF, CMF, kemarin sebagai AMF, bahkan seperti second striker ya, Bung. Di belakangnya Maxwell kemarin mainnya. Luar biasa. Dan ini Gustavo Almeida belum main ya? Gustavo Almeida belum main. Kemungkinan besar mungkin abis international break. Nah, kira-kira nanti Gustavo Almeida sudah bisa main, semakin terginas lini depan atau gimana? Ya, kalau Labib ngelihatnya sih, ngelihat Maxwell, ngelihat Alano, ini Bruno ini sebenarnya main sayap semua loh. Pemain-pemain yang posisinya adalah winger forward atau inside forward, yang artinya pemain yang melebar gitu. Kalau Gustavo Almeida kan number 9. Pure number 9, goal getter sejati gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Ini jadi ngeliat Maxwell yang biasa main di sayap tiba-tiba ditaruh center forward dan besok ke salah satu posisi favorit sebagai winger, nggak ada masalah untuk menaruh seorang Gustavo Almeida. Jadi mungkin saling mengisi. Apalagi lagi-lagi saya bilang faktor bahasa di sini luar biasa. Persija Janeiro ya sekarang namanya ya. Ada 15 orang, 10 pemain asing Brazil, 1 Jepang. 5-nya ini coaching staff. Jadi walaupun pemain-pemain baru ini datang dari Brazil, mereka nggak merasa jauh dari negaranya. Karena ada 15 orang atau 14 orang yang sama dari negara tersebut. Jakarta rasa sambal. Jakarta rasa Janeiro. Iya, makanya itu Brazilianisasi. Musim ini tuh berwarna banget sih semuanya. Termasuk juga kita lupa menyenggol soal tim promosi kan. Yang ternyata nggak ada yang dibawa sama sekali loh. Persijap tuh banyak pasar yang mengatakan bahwa mereka akan degradasi langsung. Ada di papan tengah. Persib kalah sama Persijap. PSIM juga bisa menang lawan Malut yang sedang bagus-bagusnya. Jadi makanya gue bilang musim ini tuh top lah Super League, benar-benar super. Artinya benar kan? Benar. Kualitas kompetisinya terdongkrak. Oh jelas. Menjawab dan Bapak produser tadi kan? Iya. Apalagi kalau misalnya kosnya Bung Fadli lagi. Pertanyaannya soalnya agak-agak tendensius tadi ya. Makanya gue nggak nanya. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Udah ditahan-tahan. Iya. Oke, tapi ini tendangan di awal doang atau kira-kira bisa konsisten? Apa yang menjadi kunci bisa konsisten Persija? Kalau gue, asal nggak ada masalah internal sih. Itu aja. Kadang-kadang suka ada masalah internal, apapun itu, isu internal harus dihilangkan di locker room, di manajemen tuh harus dihilangkan. Kalau setiap tim ingin berprestasi, manajemen harus support di awal. Seperti yang terjadi di tim Persib Bandung, harus kita akui bagaimana manajemen tidak ada isu sama sekali selama 2 musim terakhir. Even ada pemain cedera, wajar pemain cedera main bola, bukan main catur kan, pasti ada yang cedera. Tapi ketika manajemen solid, tim juga ikutan solid. Kalau misalnya Persija ingin juga mereplikasi atau menduplikasi kesuksesan Persib di 2 musim terakhir, ya why not? Manajemen juga harus support 100% untuk tim ini. Kalau gue ngelihat Persija, kalau kita bicara juara mungkin terlalu cepat ya. Karena baru 3-4 pertandingan. Tapi kalau gue ngelihat di mana Persija akhir musim ini akan bertengger, gue rasa nggak akan di luar 3 besar. Jadi abaikan soal 10 poin yang mereka dapat, main bagus, itu bisa aja berubah. Tapi dengan cara struktur Persija yang musim ini sangat profesional, mereka punya kans untuk berada di papan atas. Sekali lagi kalau kita bilang juara, nanti dulu. Karena semua juga nggak kaleng-kaleng juga di Persib Bandung. Bahkan Dewa United pun yang saat ini ada di bawah, dengan materi mereka yang gokil seperti itu, bukan tidak mungkin mereka bisa bounce back gitu. Dewa Malut mah spesialis putaran kedua. Bahkan Arema pun jangan salah loh. Iya, lagi di papan atas juga. Satu lagi, Borneo kalau nggak kehabisan bensin,
sama kayak musim 2023-2024 bisa di papan atas terus stay. Iya. Gitu. Nah, ini kan dengan Persib dan juga Dewa yang mungkin fokusnya terbagi ya, kompetisi domestik dengan ACL2 atau ACGL. Ini menjadi kans bagi Persija untuk menyodok ya, untuk juara. Kita bicara Persib Bandung nih. Ya, artinya kalau dia mungkin bisa mempush nanti poin demi poin, kemudian half season dia bisa, ya let's say, kalaupun bukan peringkat 1, peringkat 2, poinnya nggak jauh dari peringkat 1, atau bahkan dia ada di peringkat 1, poinnya juga cukup pada spare, mungkin dia bisa fokus nih untuk nge-push di ACL 2. Karena mereka udah kelihatan banget pengen memaksimalkan ACL 2 yang selama ini selalu menjadi kritikan mereka kan. Pokoknya main-main gitu. That's why dengan kedalaman skuad Persib Bandung, mereka sangat punya kans untuk itu. Cuman banyak faktor X yang kita nggak tahu, terutama cedera. Cedera, akumulasi kartu. Karena Coach Boyan juga sempat bilang, banyak pihak-pihak yang nggak pengen Persib juara lagi musim ini. Kalau gue nggak terlalu percaya dengan omongan itu 100%. Gue sih nggak sepakat juga. Gue ngeliat Tom Hai udah datang aja dibilang dia nggak tahu. Tapi itu bagian dari strategi Cywar. Bagian dari gimmick ya. Gimmick untuk mungkin dia mungkin kind of playing victim lah dalam tanda kutip. Itu sah-sah aja. Betul. Dan kita butuh gimmick-gimmick seperti itu. Iya, dan lebih menarik lagi kalau ada yang lain menimpali mungkin. Jadi kayak adu pantun, tapi sehat. Menurut gue tuh wajar-wajar aja sih. Mereka adu pantun, kita yang cakep gitu. Kita tinggal lihat aja di atas lapangan gimana pembuktian seorang Boyan Hodak nanti menghadap. Dan di akhir musim kan? Di akhir siapa musim yang metodenya paling berhasil kan gitu. Iya. Karena sometimes Boyan Hodak ketika menghadapi tim-tim dengan cara bermain yang cukup compact, dia suka kecok juga dia. Kena juga di situ. Oke, kita lihat juga Malut United. Satu-satunya tim dengan pelatih lokal, Coach Hendry Susilo. Tapi kita lihat bagaimana satu pelatih lokal ini bisa menjaga gengsi pelatih domestik dengan membawa Malut sejauh ini juga tampil cukup baik ya. Dari 4 kali main, 1 kali menang, 2 kali imbang, dan baru menahan 1 kekalahan. Malut ini tim yang menarik menurut gua. Belum lama promosi ke Liga 1. Dan saat ini walaupun ganti ke pelatih, dan pelatihnya pun bukan pelatih yang punya nama. Dalam arti sebelumnya tuh kalau nggak salah nggak pernah. Sriwijaya FC Liga 2 bahkan. Liga 2 lah. Seringnya gitu. di Liga 2 memang. Dan gua honestly awal-awal agak underestimate juga nih, bisa nggak sih menghandle. Dan tahun ini kan dia datengin lagi bintang lebih banyak lagi kan. David Da Silva, Tiron Del Pino, Alves, Dimas Derajat, Dimas Derajat, dan lain-lain semua itu. Ini dia pelatih nggak punya nama, bisa handle nggak? Ternyata memang kalau tim strukturnya itu udah bagus, dan yang gua tahu itu ownernya tuh TOP BGT, ya mereka punya kesulitan itu. Meskipun di awal sempat ada kepleset, isu nggak enak juga, kemudian juga sempat kepleset kalah dari PSM Yogyakarta, tapi again kita nggak bisa mengeluarkan mereka dari persaingan di papan atas. Mungkin kalau untuk juara agak sedikit berat ya, honestly, bukan karena mereka tidak punya materi atau kemampuan, tapi kalau lu belum pernah juara, untuk pertama kali juara itu susah. Itu gue ingat apa yang dikatakan oleh Pep Guardiola pas dia menang Liga Champions. Jadi dia ditanya, gimana nih, apakah setelah ini lu bisa juara lagi? Dia bilang, belum tentu, tapi it's more comfortable. Nah, Malut kan belum pernah. Jadi secara psikologi bukan yang nggak bisa. Berarti harus lawan Inter dulu ya? Iya, di final champion gitu. Nggak juga. City dan PSG sama-sama lawan Inter. Artinya kan kalau yang udah pernah juara dan sering langganan, ya udah pasti Persib, Persija Jakarta. PSM bahkan pernah juara. PSM pernah juara juga, dan even Borneo pernah juara juga. Walaupun regular series. Jadi mentalitas mereka sudah terbentuk. Tapi again, history made to be broken. Bisa aja ini akhirnya yang pertama kali kita ngomong. Tapi secara materi, secara kemampuan, secara mainnya enak banget Malut. Enak banget. Dan mereka cukup cerdas. Kita bisa lihat waktu lawan Dewa misalnya. Ditekan habis-habisan, that's okay. Mereka jaga pertahanan, manfaatin kesalahan lawan, mereka bisa menang. Cuman itu tadi sempat kepleset lawan PSIM, ya nanti tetap mereka masih punya peluang, ada 30 pertandingan, tersaji 190 poin yang bisa mereka raih. Kalau ngeliat Malut United sejauh ini kan mereka kan banyak tulang punggung mereka pemain-pemain ex Persib Bandung. Mungkin kalau saya melihat ya, kalau saya bisa implementasikan apa yang diinginkan oleh Coach Hendry Susilo, melihat Tiron Del Pino, DDS, Ciro, Gustavo Fransa, sekarang ada Dimas Derajat, ditambah ada Septian David. Nampaknya main defense counter ala Persib Bandung not bad sih buat Hendry Susilo. Memang mereka coba bermain bertahan berapa menit, nanti ketika ada momen untuk melakukan counter attack, fast break, mereka bisa maksimalkan itu dengan sayap-sayap cepat saat ini. Yance.
Sayuri Brothers itu masih menjadi salah satu mesin. Tetap gacor ya. Makin gacor. Bahkan dulu kan kita taunya Yakob sama Yance itu punya gap permainan yang cukup jauh ya ketika di PSM Makassar. Sekarang pas di Malut seimbang. Yance golnya kemarin pas lawan Persija bagus banget. Itu pas lawan Persija. Malut tuh kan main defense. Persija main 10 orang, mereka baru keluar nyerang. Tapi yang lagi-lagi Persija nggak mau kalah gitu aja di JIS, dibalas lagi. Itu salah satu pertandingan seru banget itu pertandingan. Itu duel taktikal tim manajemen yang terbaik saat ini. Dalam 4 game week ya. Oke. Kita akan terus ikutin ya bagaimana persaingan di Super League musim ini, dan tentu kita juga menantikan siapakah yang nanti akan keluar sebagai juara.